Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Alodia Martaveda dengan NPM G1D025015. Dan saya Niko Simanjunta dengan NPM G1D025010. Saya Felicia Nada Zahfira dengan NPM G1D025047. Saya Cesofira Fauzia dengan NPM G1D025021. Dan saya Winda Novitasari dengan NPM G1D025038. Jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai Pembangkit listrik tenaga sampah. Energi listrik telah menjadi kebutuhan vital yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, pertumbuhan beban listrik yang sangat pesat seringkali tidak sebanding dengan penambahan pembangkit baru, sehingga memicu potensi krisis energi. Meskipun PT PLN telah berupaya meningkatkan pasokan melalui pembangunan pembangkit mandiri, kerjasama dengan pihak swasta, hingga sistem sewa, tantangan dalam menyeimbangkan antara permintaan dan ketersediaan daya tetap menjadi isu krusial. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan inovatif dalam konversi energi, seperti optimalisasi PLTSA, yakni pembangkit listrik tenaga sampah, untuk menjamin ketahanan energi di masa depan. Dari yang Syafira bilang tadi, energi listrik adalah kebutuhan vital dan sampah adalah permasalahan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Maka, pembangkit listrik tenaga sampah merupakan solusi strategis pengelolaan limbah yang mengintegrasikan teknologi pembakaran untuk menghasilkan energi listrik dengan efisien yang terus berkembang melalui sistem fluidized bed hingga gasifikasi. Meskipun memerlukan biaya konstruksi yang tinggi, kelayakan ekonomi PLTSA sangat bergantung pada tipping fee dan subsidi tarif listrik, sementara dampak lingkungan seperti emisi udara dan limbah padat dimitigasi melalui teknologi pengendalian pencemaran udara serta pemanfaatan material bangunan sesuai regulasi nasional yang berlaku. Pengembangan PLTSA di Indonesia merupakan solusi strategis pengelolaan sampah yang menawarkan efisiensi konversi energi melalui berbagai teknologi. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada keseimbangan antara kelayakan ekonomi dan mitigasi dampak lingkungan yang ketat, yaitu biaya investasi dan operasional. Agar dapat berjalan secara berkelanjutan, diperlukan sinergi antara penerapan teknologi modern, pengelolaan limbah yang berintegrasi dari hulu ke hilir, serta dukungan regulasi dan insentif pemerintah yang kuat untuk menciptakan standar emisi yang aman bagi lingkungan serta ekosistem industri lokal yang kompetitif. Sebelum sampah menjadi energi listrik, terdapat alur proses pembangkitan listrik tenaga sampah atau PLTSA yang akan aku jelaskan. Jadi, pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA diproses dengan teknologi insinerasi yang terintegrasi untuk mengubah sampah menjadi energi listrik melalui 7 tahapan utama. Proses dimulai dari penerimaan dan pemilahan sampah, dilanjutkan dengan pembakaran atau insinerasi yang menghasilkan panas untuk menciptakan uap air guna menggerakkan turbin generator. Selain menghasilkan listrik yang disalurkan ke PLN, sistem ini juga dilengkapi dengan unit pengendalian pencemaran udara atau APCS untuk menyaring emisi gas buang serta pengolahan limbah padat seperti bottom ash dan fly ash menjadi material bermanfaat seperti batako, sehingga menciptakan solusi pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan bernilai guna. Setelah pembahasan yang telah disampaikan teman-teman saya tadi, kesimpulan dari video ini yaitu bahwa pembangkit listrik tenaga sampah merupakan solusi investasi di masa depan yang strategis bagi Indonesia melalui integrasi teknologi insinerasi yang andal dan regulasi yang kuat. Fasilitas ini tidak hanya efektif dalam mengatasi permasalahan beban sampah dengan mengubahnya menjadi energi listrik yang konsisten, tetapi juga berperan penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional yang selaras dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.